Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada hari ini, kita bertemu kembali untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kamu berikan kami petunjuk lagi atau pertolongan lagi untuk membahas atau mempelajari tentang firman-Mu. Berkati kami, sekiranya hari ini Tuhan apa yang kami pelajari dapat menjadi berkat buat kehidupan kami di setiap waktu dan dimanapun berada. Tuhan, kamu berkati juga teman-teman yang ikut belajar, ikut memahami tentang firman-Mu ini. Tolonglah mereka Tuhan, untuk mereka juga mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang be the best of version of you, atau memberikan yang terbaik menurut dirimu sendiri atau diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita memberi yang terbaik atau melakukan yang terbaik menurut kita sendiri, menurut dirimu sendiri? Tentunya kita memberikan terbaik ini untuk Tuhan. Nah, mari kita belajar di dalam 1 Korintus pasal 9, di mana judul perikop di situ yaitu tentang hak dan kewajiban rasul. Oke, kita tidak baca semua, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-16 saja. Saya bacakan ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk menggahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberian itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditangguhkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orangnya yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat ke-21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang yang di antara mereka. Ayat ke-23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Oke. Nah, dari pembacaan di atas saya akan paparkan beberapa poin yang harus kita lakukan supaya atau agar kita bisa memberikan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lakukan, poin yang pertama, yaitu kita harus belajar dari kehidupan Paulus ini. Nah, dia adalah seorang rasul, ya, yang melepaskan haknya sebagai rasul, ya. Saya baca lagi di ayat 18 dan 19.
Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, Paulus mengatakan bahwa ketika dia bisa memberitakan Injil, ketika dia bisa memperkenalkan Kristus, itu sudah menjadi upah yang sangat besar baginya. Nah, di ayat yang 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Nah, trik yang dipakai oleh Paulus, yang dilakukan oleh Paulus, yaitu yang pertama yaitu menjadikan dirinya hamba dari semua orang. Nah, hamba di sini diartikan bahwa Paulus memakai dirinya sebagai teladan mengenai prinsip mengenai prinsip penyangkalan diri demi kepentingan orang lain. Ya. Yang kedua, hamba di sini diartikan bahwa Paulus melepaskan haknya sebagai rasul. Ya. Yang ketiga, hamba diartikan Paulus mengorbankan kebebasannya dan dan menyesuaikan diri dengan semua orang. Nah, itu adalah trik yang dipakai, yang kita pelajari dari Paulus, yaitu tentang menjadikan dirinya hamba. Nah, hamba di sini bukan berarti hamba yang menjadi budak ya, budak orang-orang di sana pada waktu itu, bukan. Tapi Paulus di sini dia lebih tepatnya menyesuaikan diri. Ya. Kalau kita baca di ayat 20, 21 dan 22, itu adalah yang kegiatan yang dilakukan oleh Paulus. Ya, jadi hamba tadi menjadi hamba, yang artinya ketika dia bertemu dengan orang yang lemah, maka dia akan menjadikan dirinya seperti orang yang lemah pula. Jika bertemu dengan orang yang hidup di bawah hukum Taurat, maka dia juga akan menjadi seorang yang hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini dilakukan oleh Paulus, tujuannya adalah di ayat yang ke-23. Saya bacakan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ini dilakukan oleh Paulus agar dia dapat memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Kristus kepada orang-orang di sana, ya, supaya dia dapat masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Ya. Berbicara tentang memberitakan Injil. Dulu pas saya masih kuliah di Surabaya, kelasku mendapat tugas bagaimana cara menginjil orang. Dan sebelumnya dulu kan kami dikasih tahu trik-trik atau ada susunan-susunan yang harus kita lakukan. Ketemu orang itu seperti apa, kita sapa dia, dan baru kita memperkenalkan Kristus. Nah, kami ini dibagi dalam beberapa kelompok, karena kalau sendiri kan nggak berani, takut, ataupun kalau diusir atau apa kan malu. Nah, kami kelompok saya waktu itu kami 2 orang, saya dan ada temanku 1. Kami menginjil atau memberitakan Injil di yang pertama salah satu mall di Surabaya, dan yang kedua itu di kebun binatang. Ketika kami sampai, kami nggak berani. Akhirnya kami cari-cari gimana caranya supaya kita dapat memberitakan atau menyampaikan Injil atau Kristus ini. Akhirnya yang kami lakukan adalah kami ngomong ke orangnya. Kami ketemu orang, mas, bentar, atau mbak, siapa aja lah yang ada di sana dulu. Kami ketemu salah satu dulu, ada kelompok anak muda 3 orang, mereka berempat. Kami panggil, mas tunggu sebentar. Jadi kami ini dari kampus, kami ada tugas, kami bacakan ya, kami bacain, kami berkenalan Kristus. Oke, selesai, ya udah itu aja. Dan ada juga yang nggak mau dengar ketika menyampaikan tentang Kristus, mereka nggak dengar, ya mereka langsung pergi. Nah, akhirnya kami berhasil sekitar 2 orang ya, maksudnya dua trip kami lakukan 2 kali. Ya, ada yang pertama yaitu terhadap ketiga orang tersebut, yang kedua ada 2 orang. Ya, kami sampaikan. Ya, tugas kami selesai sampai di situ. Hanya menyampaikan Injil. Urusan masalah dia ikut, masalah dia percaya, masalah dia tolak, itu urusan belakangan. Kami tidak tahu. Setelah kami selesai menyampaikan Injil, ya kami berterima kasih dan kami pergi. Dan saya rasa mungkin ini adalah
setelah kamu sampaikan, pasti dia mikir dan tahu bahwa Kristus itu adalah juru selamat. Nah, itu adalah satu trik. Nah, itu adalah salah satu yang kita lakukan agar kita dapat melakukan atau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu kita harus belajar dari kehidupan seorang Paulus, ya, seorang Rasul Paulus. Yang kedua, yang kita lakukan adalah belajar dari sang juara. Ya, poin yang kedua itu kita belajar dari sang juara. Saya bacakan di pasal 9 ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelagang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu berlarilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Nah, kalau kita perhatikan sang juara, baik dalam lomba lari ataupun dimanapun ada suatu perlombaan, tentunya yang menjadi juaranya itu tidak semena-mena langsung menjadi juara. Tetapi dia ada usaha, ada latihan sebelumnya, ada rencana sebelumnya yang harus dia kerjakan dan yang harus dia persiapkan. Demikian juga di sekolah. Kalau kita pengen menjadi orang yang baik, orang yang tahu, orang yang bisa, ataupun nilai bagus, tentunya kita harus melakukan yang terbaik. Ya, agar kita memperoleh apa yang kita inginkan dan apa yang kita impikan. Di sekolah, dulu di kelasku ada teman-teman yang saya pikir mereka itu nggak belajar tapi memperoleh juara atau nilai bagus. Ternyata tidak, mereka itu belajar dan berkata bahwa mereka itu paksakan diri untuk belajar, untuk memperoleh atau meraih nilai bagus. Nah, itu adalah usaha, ya, yang harus dilakukan oleh sang juara, yang ada usaha dan ada kegiatan di dalamnya, ada belajar untuk meraih kemenangan. Nah, itu poin yang kedua yang kita pelajari agar kita dapat memberi dan melakukan terbaik untuk Tuhan, yaitu belajar dari sang juara. Yang ketiga yang kita lakukan adalah bagaimana cara kita supaya kita dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu melatih dan mempunyai tujuan yang tepat. Saya bacakan di pasal 9 ayat 26 dan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, di sini Paulus mengatakan bahwa dia harus melatih dirinya dan tujuannya harus tepat. Nah, sebagai kita orang yang percaya kepada Kristus, sebagai kita orang mengenal Tuhan kita juga harus belajar tentang firman Tuhan supaya kita memperoleh mahkota yang abadi, mahkota kemuliaan, yaitu surga. Nah, apakah tujuan kita sebagai orang percaya hanya surga saja? Saya berpikir tidak. Ada usaha yang kita perlu lakukan, yaitu belajar firman Tuhan dan melakukan kehendaknya. Nah, di dalam firman Tuhan ada banyak sekali teguran-teguran, batasan-batasan yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya dalam Kristus untuk memperoleh keselamatan. Nah, jika tujuan kita hanya surga saja, percaya Kristus sudah masuk surga, tetapi dalam tindakan dan perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, tentunya ada juga yang harus kita tanggung, atau akibat-akibat yang kita tanggung di dalamnya. Oleh karena itu, marilah kita membatasi atau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, poin yang pertama tadi yaitu tentang kita belajar dari kehidupan seorang Paulus yang melepaskan haknya, ya, yang memberikan dirinya atau mengorbankan haknya sebagai rasul untuk memberitakan Injil. Dan yang kedua, belajar dari sang juara. Yang ketiga yaitu melatih dan mempunyai tujuan yang tepat. Oleh karena itu saya bacakan di ayat terakhir yang terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, karena kita adalah ciptaan Kristus, maka kita harus melakukan
pekerjaan yang baik ya di dalam Kristus. Ya, kita harus mengerjakan suatu pekerjaan yang baik di dalamnya. Nah, supaya kita masuk atau hidup di tempat yang telah disiapkan oleh Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Nah, itu adalah firman Tuhan hari ini. Dan semoga teman-teman semua dapat suatu pembelajaran atau suatu hikmat hari ini, di mana cara kita melakukan terbaik untuk Tuhan itu ada 3 poin tadi. Dan mungkin saya berkata bahwa janganlah berhenti untuk belajar tentang firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah salah satu atau firman Tuhan adalah satu-satunya cara atau salah satunya cara yang mempunyai sumber hikmat, ya, sumber pengetahuan. Nah, saya rasa di dalam segala sekolah atau dimanapun juga, ya dasarnya ada firman Tuhan, ya, secara tidak sadar. Ya, karena kalau teguran-teguran yang ditetapkan di dalam Alkitab, tentunya di dalam kehidupan duniawi ini juga kita akan mengalaminya atau melakukannya atau menemuinya juga dalam hal tersebut. Oke, mari kita berdoa. Kita akhiri perenungan atau firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala pertolongan-Mu. Hari ini Engkau izinkan kami untuk belajar tentang kebenaran-Mu. Ya Tuhan, apa yang telah kami pelajari dapat kami manfaatkan, dapat kami pakai di dalam kehidupan dan kegiatan kami sehari-harinya dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau juga memberkati teman-teman yang telah belajar. Engkau juga memberkati apa yang mereka kerjakan, keluarga mereka. Engkau juga cukupkan kebutuhan, dan Engkau juga menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit, dan Engkau juga menjauhkan mereka dari segala hal yang buruk, segala hal yang buruk mengincar mereka. Engkau juga jauhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau melindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.